Shalom, haleluya. Selamat hari Minggu, selamat tahun baru saya ucapkan kepada kita semua, kepada seluruh jemaat kita, kepada seluruh keluarga kita, dan kepada setiap orang yang mendengar kebenaran firman Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati. Nah, pagi hari ini saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur di mana pagi yang indah ini sekali lagi kami dapat merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami, dan kami percaya firman-Mu itu Tuhan yang selalu ada di dalam pribadi kami, memperingati kami, menguatkan kami, agar di dalam kehidupan kami ini, ya Bapa di surga, kami tetap memiliki kekuatan untuk terus mempertahankan iman percaya kami dan bertumbuh terus-menerus di hadapan-Mu, ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini berbicaralah, berkaryalah di tengah-tengah kami siap untuk belajar dan melihat kebenaran firman. Haleluya Bapa, haleluya Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat pagi hari ini saya senang sekali mengajak kita melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-41 sampai kepada 47 berbicara kepada kita. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi dirinya dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dalam segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah, pagi hari ini saya senang sekali mengungsikan satu tema firman Tuhan yang cukup sederhana, yaitu ciri-ciri gereja yang dewasa. Di awal tahun ini, kita kembali lagi melihat gereja yang dewasa. Menurut Stephen, dia berpendapat bahwa ada 3 kedewasaan manusia di dalam kehidupan manusia, yaitu yang pertama dependent, yang kedua independent, dan yang ketiga interdependent. Ya, nah, orang yang berada di tahap yang pertama biasanya selalu cenderung untuk menyalahkan orang lain. Kata yang sering dipakai oleh orang ini adalah kamu. Contoh ayat yaitu gara-gara kamu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita dapat melihat lalu orang yang di tahap yang kedua
seringkali menyalahkan diri sendiri. Ya, kata yang seringkali dipakai adalah saya. Contoh ayat kita dapat melihat, saya tidak mungkin dapat melakukannya. Itu contoh ayat. Nah, yang ketiga kita dapat melihat, sedangkan mereka yang di tahap yang ketiga akan sering menggunakan kata kita. Ya, kita di sini dengan kata lain, orang ini akan memikirkan tentang kepentingan bersama, bukan hanya orang lain ataupun dirinya sendiri, tetapi dia berpikir tentang kepentingan semua orang. Nah, teori Stephen ini berbicara tentang kedewasaan manusia secara umumnya, di mana hari ini kita dapat melihat bagaimana kedewasaan di dalam gereja, bagaimana kedewasaan kita di dalam gereja kita. Nah, untuk itu kita dapat melihat ya, bagaimana gereja pada mulanya berjalan. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-41 sampai kepada 47 ini, gereja adalah satu perkumpulan orang-orang yang dipanggil dan dipilih oleh Tuhan. Gereja bukanlah klub, dan janganlah dijadikan klub, sebab klub hanya untuk orang yang mau bersenang-senang saja. Kita dapat melihat beberapa ciri dari kedewasaan gereja hari ini. Yang pertama, kita harus fokus kepada gereja adalah iman kita. Segala aktiviti dan kepercayaan gereja ya berpusat kepada iman percaya kita. Di dalam iman, maka segala target yang akan menjadi target kita di tahun yang baru atau keinginan kita di tahun yang baru itu pasti akan kita capai, karena ia menjadi sukacita kita memiliki iman yang tetap kuat di hadapan Tuhan. Yang kedua kita dapat melihat, yaitu kedewasaan gereja hari ini ya melalui kekudusan, di mana kita harus mengejar kekudusan itu supaya kita menjadi kudus. Tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada manusia yang kudus, tetapi sebagai anak-anak Tuhan kita harus mengejar Dia ya di dalam kehidupannya. Kita harus mencari ya. Setiap manusia tidak ada yang kudus, sebab tidak ada dari kita yang sempurna. Tetapi jika kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita berdoa dan bertobat, maka kita akan mulai diampuni dan kita akan mengalami kasih anugerah Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Yang ketiga kita dapat melihat di dalam kehidupan kita, yaitu kesatuan di dalam gereja dan antara gereja-gereja yang lain. Gereja Tuhan adalah tubuh Kristus, yaitu satu kesatuan. Ya, hari ini kita dapat melihat di dalam gereja kita berbagai suku bangsa, tapi kita semua adalah satu di hadapan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mukjizat akan terjadi di gereja kalau kita bersatu menjadi orang-orang percaya, bergabung dengan Tuhan. Yang keempat, di dalam kehidupan kita menjadi gereja yang dewasa itu, kita harus lahir baru. Lahir baru di hadapan Tuhan. Jangan anggap kita lama menjadi orang percaya, kita sudah kuat, kita sudah punya iman.
Di dalam kehidupan kita menjadi orang percaya, anak-anak Tuhan, kita harus lahir baru setiap hari, setiap saat, agar kehidupan kita selalu dikuatkan oleh Tuhan. Jangan memandang kesalahan orang lain, pandang kesalahan kita di dalam kehidupan kita, supaya kehidupan kita ini dibentuk oleh Tuhan. Yang terakhir kita dapat melihat, yaitu gereja yang dewasa itu ialah kita memiliki sikap peduli, di mana kita peduli dengan seluruh jemaat kita, anak-anak Tuhan. Karena kita semua ini adalah orang-orang percaya. Di dalam kehidupan kita, ya, kalau kita melihat di dalam pembacaan kita sebentar tadi, di dalam ayat yang ke-45, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Itulah gereja yang mula-mula, di mana umat Allah perlu saling peduli dan memperhatikan satu dengan yang lain. Yang seterusnya kita harus hidup harmoni. Ya, gereja yang dewasa kita harus memiliki kehidupan yang harmoni di antara satu dengan yang lain, di mana umat Tuhan harus hidup bersatu dalam keharmonian dalam gereja, walaupun terdapat perbedaan-perbedaan dari setiap individu, ya, di dalam kehidupan kita. Nah, di dalam ayat firman Tuhan 46 dan 47 itu, gereja yang dewasa itu mereka bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, ya, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka. Nah, saya percaya di dalam kehidupan kita di tahun yang baru ini juga Tuhan selalu menambah jemaat yang baru di dalam setiap kehidupan kita. Nah, kita dapat melihat dari beberapa pelajaran firman Tuhan yang kita pelajari sebentar tadi, itu adalah tanda atau ciri-ciri di dalam sebuah gereja yang dewasa. Gereja yang dewasa itu ialah kita. Nah, marilah setiap kita boleh melihat dan mengoreksi diri kita masing-masing. Apakah kita adalah gereja yang sudah dewasa atau gereja yang begitu-begitu saja. Haleluya. Firman Tuhan hanya sampai di sini. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas kasih-Mu, kebaikan-Mu, kemurahan-Mu yang selalu menyertai kami di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, saat pagi hari ini Engkau ada di tengah-tengah kami, Engkau ada di dalam kehidupan kami, Engkau ada di dalam kehidupan anak-anak. Berkati mereka yang mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan, urapi mereka dengan berkat yang daripada Allah sendiri, agar kehidupan kami di tahun yang baru ini membawa kami sukacita, damai sejahtera di dalam setiap kehidupan kami. Kami menyerahkan perjalanan hidup kami di tahun yang baru ini. Kami tidak mengetahui apa ke depan, tetapi kami percaya Tuhan yang selalu menopang hidup kami, perjalanan kami di tahun yang baru. Haleluya Bapa, haleluya Yesus, kami sudah berdoa. Amin.